Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita masih tetap semangat dalam menjalankan program calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Bahar Satrianusi. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Limboto Barat dan menjalankan program calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Kita sering mendengar kata istilah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses mentransfer ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup, lahir, dan batin bagi murid. Sementara, pendidikan di sini lebih menitik beratkan pada bagaimana seorang pendidik menuntun murid berdasarkan kodratnya, agar dia mencapai kebahagiaan yang baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran dua hal yang saling bersama dan saling harus dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana saya melaksanakan pembelajaran sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melaksanakan pembelajaran hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Di sini berarti pengetahuan kognitif lebih utama, tanpa memperdulikan pengetahuan lainnya, seperti pendidikan budi pekerti, kemudian sosial kultural dan sebagainya. Kemudian mengejar ketuntasan materi, lebih utama tanpa memperhatikan karakteristik murid. Artinya selama proses pembelajaran, mengejar tujuan pembelajaran itu adalah hal yang paling utama. Apabila peserta didik telah memenuhi tujuan pembelajaran, maka dikatakan tuntas. Kemudian yang ketiga, menuntut segala tugas mencapai tujuan pembelajaran. Kita sering melaksanakan pembelajaran yang menitik beratkan pada tugas, yang menuntut siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang keempat, pembelajaran dikatakan berhasil apabila murid mencapai KKM. Inilah miskomunikasi yang selama ini saya pelajari, bahwa setiap siswa yang sudah melewati KKM maka dia dikatakan tuntas. Padahal hal demikian tidak dibenarkan. Yang terakhir, tidak melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Sering kita melewati yang namanya refleksi, padahal refleksi adalah bagian inti untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran kita berjalan dengan baik atau tidak. Setelah memahami dan mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal apa yang berubah dalam proses belajar mengajar saya? Yang pertama, menjadikan proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh. Artinya, dalam hal melakukan proses pembelajaran, saya tidak menitik beratkan pada aspek kognitif saja, tetapi memperhatikan keseluruhan aspek, mulai dari afektif, psikomotor, spiritual, sosial, atau budaya. Hal ini yang berbeda dengan pemahaman saya sebelumnya. Yang kedua, memperhatikan gaya belajar dan profil murid agar mampu menuntun mereka berdasarkan kodratnya. Setelah saya memahami konsep ini, saya mulai melakukan asesmen yang berkaitan dengan profil murid dan gaya belajar mereka, agar saya dapat melayani mereka berdasarkan kodratnya. Kemudian yang ketiga, menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan mereka. Ingat, di sini menuntun ya.
Pada sebelumnya kita menuntut. Artinya kalau menuntun, berarti apa yang mereka miliki, itulah yang kita kembangkan. Kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar murid. Ini adalah poin penting dalam proses pembelajaran, agar kita bisa memperbaiki pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita hanya menjadikan murid sebagai objek dari pembelajaran. Ketika menjadi subjek, mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian terakhir adalah guru bersifat sebagai fasilitator dan pamong pembelajaran. Guru hanya akan menuntun mereka, memfasilitasi mereka agar mereka mendapatkan apa yang mereka pelajari secara sendiri dan secara kodratnya masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, dan kita sudah mengelaborasi terkait bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan sebelum mengenal filosofi ini, dan hal-hal apa yang sudah berubah dari proses pembelajaran setelah kita mengenal filosofi ini, maka kita akan masuk kepada bagaimana mengimplementasikannya di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Artinya, murid di sini bersifat sebagai subjek pembelajaran, kita guru sebagai fasilitator atau pamong yang menuntun mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal kognitif dan non-kognitif. Hal ini kita bisa lakukan pada saat memulai proses pembelajaran atau pada awal semester untuk mengetahui kemampuan anak terkait kognitif maupun bagian yang non-kognitif pada murid. Kemudian yang ketiga, mengenali karakter murid dan profil murid dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Insya Allah dengan hal-hal ini kita akan menjadi agen transformasi pendidikan.